Anyon Tim. Teratai Merah Gunung Jati, karya Nur Alfian. Pemain: Menteri Zhang Zhu, Zhang Zhu adalah salah satu menteri kepercayaan Kaisar Zhuge. Menteri Zhang Zhu mengkhianati Kaisar Zhuge. Usianya menginjak 58 tahun. Penasehat Zhang Zhu bukanlah tipe seorang pemimpin. Dia sangat berpikiran terbuka, bertindak melalui kata hatinya, dan selalu mengatasnamakan kebaikan. Penasehat Zhang Zhu akan setia kepada pemimpin yang baik dan dapat mensejahterakan rakyatnya. Dia tidak akan segan-segan untuk berkhianat kalau pemimpinnya tidak sesuai dengan harapannya. Namun, dia adalah perayu yang baik. Pangeran Xu Jianzhen. Pangeran Xu Jianzhen adalah putra mahkota yang gelarnya direbut secara paksa oleh Kaisar Zhuge ketika dia naik tahta menjadi seorang kaisar. Pangeran Xu Jianzhen adalah pemuda yang cerdik dan hebat dalam merencanakan sebuah taktik untuk menggulingkan kekuasaan Kaisar Zhuge. Usianya menginjak 27 tahun, badannya tinggi dan tegap. Kaisar Zhu Qiu atau Kaisar Jing Tai. Kaisar Zhu Qiu memiliki badan yang tinggi, tubuhnya sedikit gempal dan berjenggot. Usianya akhir 50 tahun, membuat wajahnya berkeriput dan rambutnya sudah mulai memutih. Kaisar Zhu Qiu selalu mengenakan pakaian kebesarannya. Itu merupakan suatu kebanggaan baginya. Kaisar Zhu Qiu adalah kaisar yang bengis, egois, dan haus akan kekuasaan. Ketika anak laki-laki satu-satunya meninggal, Kaisar Zhu Qiu terus mencari cara agar dia bisa mempertahankan kekuasaannya dengan merencanakan perkawinan antara putri Ongqing dan putra saudaranya, putra mahkota Zhu Jianzhen. Menteri Wang Long. Menteri Wang Long suka menghasut kaisar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan menjadi orang kepercayaan kaisar yang memberikan dampak buruk untuk kaisar. Usianya menginjak 55 tahun. Tubuhnya kekar selayaknya orang-orang Yuan. Menteri Wang Long masih memiliki darah Mongol. Menteri Wang Long mencoba memberikan doktrin kepada kaisar untuk terus berkuasa, mencari cara licik agar kekuasaan Kaisar Zhu Qiu dapat bertahan lama, dan dia pun akan mendapatkan dampak baik. Putri Ongyi. Putri Ongyi adalah putri sulung Kaisar Zhu Qiu. Wataknya keras seperti ayahnya. Perempuan yang angkuh dan memandang rendah orang-orang yang memiliki kasta di bawahnya. Tubuhnya tinggi, wajahnya mungil dan kulitnya putih. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah memiliki wajah yang tampan, badannya tegap, tinggi, gagah, dan tidak terlalu kurus. Usianya sekitar 35-40 tahun. Selalu menggunakan jubah putih panjang, sorban, dan kain hijau yang disampirkan di lehernya. Syarif Hidayatullah adalah Raja Cirebon sekaligus seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat
khususnya daerah Cirebon. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, seorang laki-laki yang bijaksana, murah senyum, dan penuh karisma. Seorang pemimpin yang cerdas, cerdik, dan tenang serta tidak mudah untuk terpengaruh oleh orang lain. Dayang Han. Dayang Han adalah pengasuh Putri Ong Tin sejak masih kecil. Wanita tua, memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi. Dia sangat menyayangi Putri Ong Tin. Putri Ong Tin pun menganggapnya sebagai ibu yang selalu hadir saat duka maupun suka. Matanya teduh, tutur bicaranya lembut, dan membawa kesejukan bagi Putri Ong Tin. Putri Ong Tin atau Nyai Ratu Laras Sumani, putri bungsu Kaisar Zhou, usianya baru menginjak 17 tahun. Putri Ong Tin perempuan Cina berparas cantik, lembut, dan anggun. Badannya tinggi agak kurus, rambutnya panjang, kulit putih. Sesuai dengan namanya, dia adalah perempuan yang manis. Jenderal Yu Qian. Jenderal Yu Qian yang gagah perkasa, pejuang dinasti Ming yang membantu Kaisar Zhou Qiu naik tahta. Jenderal Yu Qian adalah kepala militer dinasti Ming. Karena usianya yang sudah tua, Jenderal Yu Qian memilih menjauh dari kerajaan dan melakukan pengkhianatan. Perompak Wakos. Wa berarti tetap, sedangkan kau berarti bajak laut. Mereka adalah bajak laut Jepang yang bengis, berpakaian compang-camping, bersenjatakan katana. Kebanyakan dari mereka bertubuh prajurit. Prajurit ikut dalam pelayaran bersama dengan Putri Ong Tin dan Jenderal Yu Qian membantu mereka melawan Baku. Pengawal, dua orang pengawal kerajaan Kaisar Zhou bertubuh tegap dan tinggi. Nyai Pakungwati. Nyimas Pakungwati adalah istri ketiga Sunan Gunung Jati yang cantik dan berwibawa. Usianya menginjak 30 tahun. Tubuhnya mungil tapi memiliki ketegasan dalam dirinya. Menjadi seorang wanita yang tertutup dan tidak dapat dengan mudah meluapkan perasaannya kepada orang lain. Abdi dalam. Salah satu orang kepercayaan Nyai Pakungwati yang selalu menemaninya dan memberikan informasi kepadanya tentang keadaan keraton Pakungwati dan juga tentang Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Tubuhnya kecil, berpakaian selayaknya abdi dalam istana. Nyi
Gede Luragung. Nyai Gede Luragung adalah perempuan tua yang memiliki jiwa keibuan. Usianya sudah menginjak 60 tahun. Namun dengan sabar dia membantu Sunan Gunung Jati mengajarkan tentang Islam kepada Putri Omti. Selain itu, Nyai Gede Luragung juga membantu suaminya Ki Gede Luragung dan Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Luragung. Sinopsis. Putri Omti berada di antara laki-laki yang haus akan kekuasaan dan menuntutnya untuk mengikuti semua permainan. Pertemuannya dengan Syarif Hidayatullah telah merubah sifat dan sikap Putri Omti. Tuhan menanamkan rasa cinta pada hati Putri Omti, membuatnya yakin bahwa Syarif Hidayatullah dapat membahagiakannya, memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan hatinya. Namun, karena ketamakan, keserakahan, dan kebencian Kaisar Zhou kepada Syarif Hidayatullah membuat Putri Ongtin harus berjuang lebih keras. Apalagi, sang ayah memaksanya untuk menikah dengan Pangeran Zhu Jianzhen hanya karena kekuasaan. Ketika dalam kesedihan, tanpa disangka, Menteri Zhang Zhu menawarkan bantuan agar Putri Ongtin dapat bersatu dengan Syarif Hidayatullah. Hal itu membuatnya bahagia dan melakukan apapun untuk dapat bertemu dengan kekasih hatinya. Setelah berhasil keluar dari istana, Putri Ongtin harus menghadapi kenyataan bahwa semua ini adalah rencana licik Pangeran Zhu Jianzhen agar dapat mudah menjatuhkan ayahnya. Selama perjalanan, Putri Ongtin hanya dapat berdoa bahwa ini bukanlah pilihan yang salah. Anyontin, Teratai Merah Gunung Jati, karya Nur Alfiah. Selamat menyaksikan. Setelah utusan Kaisar Zhou pergi, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk keluar menuju bukit belakang pondoknya. Saat waktu sholat malam tiba, Syarif Hidayatullah dengan khusyuk melaksanakan sholat dan berzikir dalam keheningan di atas batu besar. Cahaya rembulan tepat di atas kepalanya, meneranginya dalam kegelapan. Saat waktu subuh tiba, Syarif Hidayatullah membuka matanya dan tersenyum. Begitulah Syarif Hidayatullah memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Adegan 1. Syarif Hidayatullah berdiri di depan pintu aula istana Kaisar Zhou. Dari dalam terdengar suara tawa dan alunan musik yang menambah ramen pesta pergaulan. Syarif Hidayatullah senang merapikan sorbannya. Saat hendak melangkah maju
Pengawal istana membuka pintu. Para tamu undangan memandang ke arah Syarif Hidayatullah. Masuklah, Syarif. Jangan terlalu lama berdiri di depan pintu. Apa yang kau pikirkan? Aku mengundang kau kemari untuk bersenang-senang, menikmati pesta dan wanita. Tidak ada yang saya pikirkan, Tuan. Saya hanya sedang membayangkan bagaimana suasana di dalam. Ternyata lebih ramai dari apa yang saya gambarkan. Tidak semua hal sesuai dengan apa yang kau pikirkan, Syarif. Marilah, duduk di sampingku. Terdiam. Apa kau tidak mendengar, wahai tuan muda? Kaisar menyuruhmu untuk mendekat. Apa saya pantas untuk duduk di sana, Tuan? Kau adalah tamu terhormat. Sudah seharusnya aku menempatkanmu di tempat yang layak. Kau lihat, aku sudah menyiapkan kursi untuk. Syarif Hidayatullah mendekat ke arah Kaisar Zuki, duduk tepat di atas sampingnya. Bagaimana? Nyaman bukan? Kau dapat melihat semua sudut dalam ruangan ini tanpa harus menajamkan penglihatanmu. Semuanya tampak lebih kecil. Mari kita berikan hiburan yang istimewa untuk Syarif Hidayatullah. Empat orang perempuan menarikan tarian istana. Empat perempuan cantik menari dengan gemulai. Gerakan lengannya mengalun ke segala arah, melambangkan dewa empat penjuru. Aku sangat menyukainya. Maka dari itu, setiap ada tamu kerajaan yang terhormat seperti kau, aku persembahkan tarian ini untuk melengkapi pesta kita. Apa kau senang, Syarif? Saya juga merasa senang, Tuan. Ini adalah pesta yang mengesankan bagi hamba. Nikmatilah. Kau harus mengingat setiap hal yang terjadi. Kau tidak boleh lengah. Jadi perhatikan baik-baik. Saya akan mengingat setiap hal yang terjadi pada malam ini. Kaisar tidak perlu khawatir. Perempuan cantik menawarkan makanan dan minuman kepada Syarif Hidayatullah. Dengan sopan, Syarif menolaknya. Putri Ong Bim dan Putri Ong Yi masuk. Dua perempuan cantik sebagai lambang negeri Tiong. Keanggunan mereka berhasil mengalihkan pandangan semua orang. Kaisar terlihat senang dengan sikap yang ditunjukkan Syarif Hidayatullah ketika melihat kedua putrinya. Kalian telah membuat semua orang terpana. Memang sudah seharusnya seperti itu. Aku tidak dapat menunggu terlalu lama. Rupanya waktu yang kita tunggu telah tiba. Apa kau sudah siap, Syarif? Ada apakah gerangan, Tuan? Ini saatnya kita bermain. Maaf, Tuan. Tapi hamba kurang menguasai sebuah permainan. Tenang saja. Ini adalah permainan yang mudah. Kau tidak perlu mengeluarkan energimu. Ini lebih mudah dari apa yang kau lakukan. Aku dan semua orang yang ada di dalam ruangan ini sangat yakin bahwa kau dapat melakukannya dengan baik. Jelas dia merasa seperti itu. Apa ayah lupa? Ini bukanlah asalnya. Tidak baik menertawakan seseorang dalam pesta. Ya, itu akan membuat
membuatnya berkecil hati. Syarif, aku harap kau tidak usah mendengarnya. Tuan, jika kehadiran saya di sini telah membawa kebahagiaan untuk semua orang, itu bukanlah hal yang salah, Tuan. Saya sangat senang mendengarnya. Aku juga sangat senang mendengarnya. Sekarang, ini adalah saatnya untuk memulai pesta yang sesungguhnya. Apa kau siap, Syarif? Ini juga salah satu cara yang dapat kau lakukan untuk menyenangkan kita. Insya Allah, Tuan. Akhir-akhir ini, aku sering mendengar desas-desus yang sangat mengganggu. Aku ingin membuktikan semuanya. Aku ingin tahu seberapa besar kehebatanmu. Kau berasal dari tanah Jawa, datang ke negeri Tiongkok untuk menjadi seorang dukun. Apa sebenarnya yang kau bawa kemari? Hanya dengan segelas air putih. Apakah masuk akal kau bisa mengobati seseorang yang menderita sakit keras hanya dalam waktu sekejap? Dan aku juga mendengar kau memiliki kesaktian yang menandingi seorang dewa. Hamba hanya manusia biasa, memohon petunjuk dan kesembuhan dari Yang Maha Segala. Memohon dengan penuh ketulusan agar Allah memberikan karunia-Nya. Cepat atau lambat, hal itu tergantung dari niat kita ketika kita memintanya, Tuan. Islam bukanlah agama yang asing. Ya, sejarah panjang telah terukir dan semuanya belum berakhir. Aku juga sering mendengar ekspedisi besar-besaran yang dilakukan oleh Laksamana Cengho ke tanah Jawa. Aku sangat tertarik ketika aku pertama kali mendengarnya. Tapi sekarang, ini adalah masaku. Aku akan melakukan apa yang aku inginkan pada rakyatku. Karena aku adalah wakil Tuhan di bumi. Maka jadilah wakil Tuhan yang amanah. Hei! Sungguh lancang kau mengatakan hal itu. Maafkan hamba. Hamba tidak bermaksud menyinggung hati Tuan. Hamba hanya mengutarakan apa yang terlintas dalam benak hamba. Sekarang bukan waktunya untuk mengajariku. Sekarang waktunya untuk membuktikan kebenaran atas kesaktian yang kau miliki. Jangan sedikit kita harus meracuni. Dia ingin meracuni Kaisar. Dia pasti ingin membunuh Kaisar dan rebut tatanya. Dia ingin meracuni. Rupanya pemuda ini ingin meracuni kita semua. Betul, Kaisar. Kita harus segera Segera usir dia dari istana, Kaisar. Jahat di Segera dalam. usir dia dari istana. Bangun semuanya. Biarkanlah kita melihatnya dahulu. Janganlah terpancing emosi, Ayah. Lebih baik kita mulai saja. Aku melihat adik manisku sudah tidak nyaman berada di ruangan ini. Ya, baik. Perhatikan dengan baik, Syarif. Kemarilah putriku. Kau dapat melihat perut kedua putriku. Ya kan? Nah, kau tahu apa artinya itu bukan? Kamu pasti mengerti dengan baik. Maka yang harus kau lakukan adalah menebak mana di antara kedua putriku yang sekarang ini sedang mengandung. Putri sulungku Ongyi atau putri bungsuku Ong. Syarif Hidayatullah tersenyum mendengar apa yang diutarakan Kaisar Sugeng. Syarif menatap kedua perempuan itu dengan tatapan yang lembut. Putri Ongtin memberanikan diri mengangkat kepalanya, namun tidak berani untuk menatap wajah Syarif Hidayatullah. Apa kau sudah mempunyai jawaban? Sabarlah sedikit, Ayah. Dia butuh waktu yang lama untuk berpikir. Karena ini tidaklah mudah. Dia harus memohon petunjuk kepada Tuhannya. Benarkan apa yang aku katakan, Syarif? Benar, Tuan Putri. Saya harus mencermatinya dengan baik. Memohon karunia-Nya. Tapi sekarang, setelah saya mendengar dengan jelas suara Putri Ongyi, saya sudah mempunyai jawabannya.
hebat engkau, Syarif. Katakanlah dengan lantang. Sekarang yang sedang mengandung adalah Putri Ongtin. Apa kau yakin, Tuan? Saya sangat yakin, Tuan. Putri Ongtinlah yang sekarang sedang mengandung. Ternyata kau bukanlah orang sakti seperti apa yang aku dengar. Untuk menebak hal seperti itu saja kau tidak bisa. Apa kesaktianmu hilang dalam sekejap? Hah? Bagaimana mungkin Putri Wongtin yang belum memiliki suami dapat mengandung? Aku tahu. Kau sengaja mengatakan hal itu karena ingin menyebarkan berita palsu tentang putriku. Kau sengaja melakukannya agar rakyatku yang sudah kau racuni percaya dan memandang putriku. Itu kan caramu menghancurkan aku. Saya menjawab sesuai dengan petunjuk yang saya dapatkan, Tuan. Saya sama sekali tidak mempunyai maksud yang buruk. Tutup mulutmu. Seret orang ini keluar. Bawa dia kembali ke asalnya. Dia adalah seorang pembohong yang ingin meracuni rakyatku dengan kesaktian palsu. Pengawal melangkah maju. Syarif Hidayatullah mengangkat tangannya untuk menghentikan langkah para pengawal yang hendak menarik tangannya. Saya sudah memperhatikannya dengan baik. Sesuai dengan apa yang Tuan katakan. Dan itulah jawaban saya. Tapi apa yang kau perhatikan itu salah. Akulah sekarang yang sedang mengandung, wahai tuan muda. Wong Shin hanya menggunakan bokor logam agar perutnya terlihat membesar untuk mengelabuimu. Sekarang, akuilah kekalahanmu dan segeralah pergi dari negeri Tiongkok. Saya akan pergi, Tuan Putri. Tapi izinkan saya untuk berbicara sebentar. Apa lagi yang ingin kau katakan? Kau ingin menarik perhatian semua orang rupanya. Saya ingin menitipkan pesan kepada Kaisar. Hei, kenapa kau sangat keras kepala sekali? Cepat cari dia keluar. Tidak ada salahnya kita mendengarkannya. Kita tidak akan pernah tahu kapan waktu akan berakhir. Mereka yang selalu memicu perdebatan dan perselisihan tidak akan dapat membedakan mana yang baik dari yang buruk. Hal seperti itu tidak akan bisa membawa kedamaian, Kaisar. Berani-beraninya kau menasihatiku. Bawa dia keluar. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Pengawal menyeret Syarif Hidayatullah keluar. Semua yang hadir dalam ruangan itu merasa bahagia, tersenyum puas. Pesta telah berakhir. Kita telah berhasil mengusir pemuda itu. Sekarang, kalian semua bisa tidur dengan nyenyak. Tidak sia-sia kita berkumpul di tempat ini, Kaisar. Hiburan yang menarik, yang mulia. Selamat atas keberhasilannya yang mulia. Siapapun yang mengusikku, pantas diperlakukan seperti itu. Racun telah hilang. Yang mulia dapat duduk di atas tahta dengan tenang. Kau bisa saja. Sekarang, beristirahatlah kalian semua. Aku akan mengakhiri malam ini dengan pesta kecil. Ayah, tidak perlu berlebihan seperti itu. Itu harus aku lakukan. Lain kali kau harus menjaga sikapmu. Pangeran Sujiansen mengawasimu. Ongtin adalah perempuan yang lembut. Mana mungkin dia tega melihat peristiwa seperti itu. Kau harus mengeraskan hatimu sedikit. Belajar lebih keras, sayang. Ayah, aku tidak bisa berlama-lama di ibu kota. Aku harus segera kembali. Ya, berhati-hatilah putriku. Beristirahatlah. Wajahmu tampak pucat.
Mari Tuan Putri. Menteri Zhang, pastikan dia tidak kembali. Akan saya pastikan yang mulia. Kau harus memperketat penjagaan di pelabuhan. Jangan sampai kita lemah. Kaisar Zhu keluar ditemani beberapa pengawal kerajaan. Tunggu! Menteri Zhang! Ada yang ingin aku sampaikan. Ada apakah Menteri Yuan? Aku melihatmu berada di pondok pengasingan yang mulia Zengtong. Apa yang kau lakukan di sana? Kaisar menyuruhku untuk memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Oh begitu rupanya. Maaf aku telah berpikir berlebihan. Menteri Yuan Long, kau tidak perlu mengusik apa yang aku lakukan. Aku tidak akan mengulanginya lagi, Menteri. Selesaikan saja urusanmu sendiri. Tentu saja, hal itu akan aku... Nyingkir! Ya, aku akan segera pergi untuk menyelesaikan tugasku, Menteri Zhang. Berhati-hatilah, Menteri Zhangsu. Menteri Wang Donghu, Menteri Zhang tampak ketakutan. Adegan 2. Pangeran Su Xianzhen masuk, menarik tangan Menteri Zhang Su. Apa yang pangeran lakukan di sini? Aku ingin kau segera merencanakan sesuatu. Bersabarlah pangeran. Sekarang, pamanku yang tamat sedang berbahagia. Dia telah berhasil menjebak seseorang yang tak patut untuk diremehkan. Aku sudah tidak tahan dengan tingkah lakunya. Aku ingin kau membantuku untuk mengakhirinya. Setelah menikah dengan Putri Ong Jin, pangeran akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kau pikir aku bodoh? Selama dia masih hidup, dia tidak akan pernah menyerahkan tahtanya kepadaku. Paman menikahkanku dengan putrinya hanya untuk menarik perhatian rakyat bahwa hubunganku dengannya membaik. Itu akan menimbulkan simpati semua rakyat. Seluruh kerajaan akan terus mendukungnya. Bersabarlah sebentar. Setelah pernikahan ini, kita akan mencoba membaca situasi dan memikirkan rencana selanjutnya. Aku tidak mau menikah dengan Ong Tin. Ong Tin bukan lagi perempuan terhormat di mata. Dia sama seperti ayahnya. Ini satu-satunya jalan pangeran. Pangeran dapat kembali ke kerajaan dengan tenang. Pangeran dapat kembali tinggal di sini, dekat dengan Kaisar Juji, dan dapat mengamatinya setiap saat. Kita belum memiliki banyak sekutu, jadi kita harus berhati-hati. Kalau kau tidak bisa, aku akan menjalankan rencanaku sendiri. Baru saja aku mendapatkan hal yang sangat menarik. Tidak akan lama lagi, satu persatu akan menghilang. Apa yang pangeran rencanakan? Jangan gegabah. Aku sudah memperhitungkannya. Bagaimana jika Kaisar Shukil tahu? Dia pasti akan melakukan berbagai cara agar dapat menghentikannya dan membuat pangeran melakukan apapun yang dia inginkan. Pangeran tidak akan pernah lepas dari cengkramannya. Kau lakukan saja tugasmu seperti biasa. Kau akan tahu permainan yang sebenarnya. Aku tidak akan khawatir tentang apa yang akan terjadi. Aku akan pergi sekarang. Pangeran, tunggu! Pertemuannya dengan Pangeran Su Xianzhen menambah beban pikirannya. Sebelum ada yang melihatnya, Menteri Zhang Su keluar dari aula istana. Adegan 3. Putri Wongxi terlihat memasuki aula istana, ditemani Dayang Han. Terlihat senyum, matanya sembab dan wajahnya pucat. Mau sampai kapan Tuan Putri seperti ini? Pagi
siang, malam. Yang Tuan Putri lakukan hanya merenung dan bersedih. Tidak baik bersedih terlalu lama, Tuan Putri. Itu akan mengganggu kesehatan Tuan Putri sendiri. Coba Tuan Putri bercermin. Lihatlah bagaimana wajah Tuan Putri sekarang. Aku telah melakukan kesalahan besar, sehingga aku merasa sangat tersiksa. Aku hanya mengikuti perintah ayah yang sudah barang tentu tidak bisa aku tolak. Sejak pertama aku melihatnya, wajahnya memancarkan kemuliaan. Kini aku benar-benar merindukannya. Bagaimana mungkin Tuan Putri jatuh hati kepadanya? Tuan Putri baru saja bertemu. Jangan mengarang cerita Tuan Putri dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Laki-laki itu adalah musuh Kaisar. Perasaan seperti itu akan membahayakan Tuan Putri sendiri. Aku tidak akan pernah bisa menghapus perasaan ini, Bi. Dia telah membawa pergi jiwaku. Kini aku benar-benar telah mengandung. Hatiku telah mengandung rasa suka kepada Syarif Hidayatullah. Dia dapat melihat ketika aku menatapnya. Lebih baik Tuan Putri lupakan semuanya. Kaisar sedang mempersiapkan pesta pernikahan yang megah untuk Tuan Putri dan Pangeran Su Xiansheng. Sudah pasti Tuan Putri tidak bisa menolaknya. Aku sudah lelah, Bi. Pernahkah Bibi membayangkan bagaimana perasaanku ketika ayah menyuruhku untuk merayu Pangeran Chu Qiansheng dan menjebak Syarif Hidayatullah? Aku sadar bahwa apa yang kulakukan itu hanya dapat menyiksaku. Sekarang aku harus keluar. Keluar dari segala omong kosong ini. Aku akan memilih jalanku sendiri. Jangan berbicara seperti itu, Tuan Putri. Bagaimana kalau ada yang mendengarnya? Ini akan menjadi perbincangan banyak orang. Mari, kita kembali ke peraduan. Aku tidak bisa berdiam diri, Bi. Untuk menebus semua kesalahanku, aku harus menyusulnya ke tanah Jawa. Iya, aku rela bersujud di kakinya, Bi. Yang mulia. Ini sudah malam. Kenapa kau masih berkeliaran? Apa yang sedang kalian bicarakan? Bukan apa-apa, Ayah. Kenapa Ayah belum pergi tidur? Aku baru saja bertemu dengan beberapa menteri. Membicarakan tentang pernikahanmu. Mengenai hal itu, apa Ayah tidak bisa mempertimbangkannya lagi? Aku dengar Pangeran Chu menolak pernikahan ini. Lalu untuk apa pernikahan ini tetap dilaksanakan, Ayah? Itu bukanlah permasalahan yang berat. Pangeran Chu Qiansheng tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Aku rasa ini bukanlah rencana yang tepat. Pernikahan ini hanya akan menyakiti aku dan juga Pangeran Chu. Kita bisa mencari cara lain agar Ayah mendapatkan apa yang Ayah inginkan. Ada apa denganmu? Tidak biasanya kau menolak permintaanku. Apa ada yang mengganggumu sehingga kau berpikir seperti itu? Cepat katakan. Tidak mungkin tanpa sebab. Ini rencana yang sudah aku rancang dengan matang. Dan kau ingin merusaknya. Ayah, Tuan Putri sedang bersedih, Yang Mulia. Kejadian kemarin telah berhasil menguasai pikirannya. Mungkin dengan beristirahat, Tuan Putri akan kembali pulih. Ya. Aku sangat mengerti perasaanmu. Kamu pasti takut apa yang diucapkan laki-laki itu benar terjadi. Kamu akan kehilangan harga dirimu dan menjadi lelucon banyak orang.
Makanya kau menolak pernikahan ini karena merasa tidak pantas. Hilangkan pikiran seperti itu. Bukan itu, Ayah. Putri, Pangeran Chu Qiangsheng sama sekali tidak menyukaiku. Ayah pasti tahu apa yang dapat dia lakukan kepadaku. Sejak kapan sikap Pangeran Chu Qiangsheng menjadi penting bagimu? Kau tidak bisa memikirkan apa yang akan terjadi, tapi pikirkan apa yang akan kau dapatkan. Kau akan menjadi permaisuri dan ibu dari putra mahkota. Bagaimana mungkin aku dapat memiliki seorang putra? Untuk menatapku saja dia tidak berkenan. Real itu aku sudah memikirkannya. Yang harus kau lakukan adalah menikah dengannya. Ayah menempatkanku seperti seorang perempuan yang tidak mempunyai harga diri. Aku tidak akan ikut dalam permainan ini, Ayah. Sekarang aku menolak untuk berperang. Aku akan melakukan apa yang aku rasa benar. Sejak kecil aku sudah katakan padamu bahwa kau harus mengikuti apa yang aku perintahkan. Sama seperti apa yang kau pelajari untuk hormat kepadaku. Berperanlah menjadi anak yang baik. Sekarang keadaannya telah berbeda, Ayah. Aku telah sadar Ayah sudah melampaui batas. Kau tidak akan pernah mengerti. Sejak lama aku sudah mengerti. Tidak akan ada yang mengerti. Setelah kematian kakakmu, yang aku miliki sekarang hanyalah kelemahan. Tidak ada yang dapat menguatkan posisiku di kerajaan ini. Maka dari itu, yang harus aku lakukan adalah mencari cara agar aku tetap berkuasa di sini tanpa ada penghalang. Aku akan dengan senang hati membantu Ayah. Tapi tidak dengan jalan seperti itu. Itu satu-satunya jalan. Dan ikutilah perintahku. Benar apa yang Syarif katakan. Sekarang Ayah telah tersesat. Hah, Syarif? Nyata dia telah mempengaruhimu. Belum ada 1 jam kau bertemu dengannya. Ternyata dia telah berhasil membuatmu menjadi seorang pembangkang. Dia telah berhasil membuka dan mengalihkan pikiranku, Ayah. Kini aku telah jatuh hati kepadanya. Bagaimana bisa kau jatuh hati kepadanya? oh, maaf yang mulia. Sepertinya Putri Wongxin tidak dapat membedakan rasa bersalah dan rasa cinta yang mulia. Aku sangat yakin dengan apa yang aku rasakan, Ayah. Bahwa aku telah jatuh hati kepadanya. Aku telah mengandung rasa suka dan sekarang aku tidak akan pernah bisa melepaskan Syarif Hidayatullah dari hati dan pikiranku. Kau sudah gila. Kali ini saja Ayah bersedialah mendengarkanku. Ayah tidak bisa melihatnya dengan baik. Syarif adalah seorang laki-laki yang mulia. Ketika dia menatapku, melihat sorot mataku dan menjawab dengan lantang bahwa akulah yang sedang mengandung. Itu adalah kata ajaib yang membuatku merasa bersalah dan terus terngiang akan ucapan dan wajahnya. Dia tersenyum dan merasakan kegelisahanku. Syarif Hidayatullah melakukan itu sebagai tanda untukku, Ayah. Tidak mungkin. Ini pasti ulah sihir dari Syarif Hidayatullah. Awal. Panggil Menteri Sang Sukmari. Apa yang aku rasakan itu suci, Ayah. Aku tidak ingin mendengar kau berbicara seperti itu lagi. Kalau sampai hal itu terjadi, aku tidak akan segan-segan untuk menghukummu dan menjadikanmu sebagai pengkhianat kerajaan yang akan membuatmu kehilangan nyawa dalam satu tebasan. Ampun yang mulia. Maafkan Tuan Putri yang mulia. Izinkan hamba untuk menasihatinya. Biarkan hamba yang berbicara yang mulia. Bersimpuhlah Tuan Putri. Mohon ampun kepada Kaisar. Tidak. Ayah harus sadar akan kesalahannya, Bi. Tidak semua rencana akan berbuah manis. Jika Ayah tetap bersikap seperti ini, Ayah hanya tinggal menunggu kapan waktu akan melenyapkan semuanya. Kau mengancamku. Sudah cukup Ayah melakukannya. Kau tidak pantas untuk hidup. Kaisar Sukyu menyeret Putri Ompu dan yang menangis memegang kaki Kaisar Sukyu berusaha untuk menghentikannya. Maafkan Tuan Putri yang mulia. Maafkan perkataannya yang mulia. Hamba mohon. Hukuman tidak bisa dia hindari. Jangan yang mulia. Hamba yang akan
Apa yang dapat aku lakukan? Apa kau ingin bernasib sama seperti pamanmu? Ampun yang mulia, ampunilah Tuan Putri yang mulia. Sadarkan dia. Kalau sampai besok dia masih bersikap seperti ini, bersiaplah, kau akan mati. Baik yang mulia. Tidak, ayah harus mendengarkanku. Ayah harus merestuiku. Ayah. Tuan Putri, Iya. ini bukan waktu yang tepat Tuan Putri. Lebih baik kita kembali. Tenangkan dirimu terlebih dahulu. Dayang Han membawa Putri Ongtin keluar. Tidak beberapa lama kemudian masuk Menteri Samsu. Ada apa yang mulia? Bawa Syarif Hidayatullah ke hadapan. Sihirnya telah mempengaruhi putriku. Sihir. Apa yang terjadi dengan Putri Ongki? Karena pemuda itu, putriku tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang tidak aku kenal. Kau harus segera melenyapkannya. Baik yang mulia, hamba akan melaksanakannya. Satu hal lagi, jangan sampai Pangeran Chu Jiansheng tahu akan hal ini. Untuk sementara waktu, aku akan membiarkan dia bermain-main. Yang mulia tenang saja. Sekarang Pangeran Su Jiansheng sedang disibukkan dengan hal yang lain. Dia tidak akan mungkin tahu. Biarkan dia menghirup udara segar. Aku terlalu menekannya akhir-akhir ini. Su Jiansheng tidak akan mungkin melakukan apapun. Dia sudah di bawah kendali. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya sendiri di sini. Dan sebentar lagi, dia akan sendiri di dunia ini. Kaisar Zhukyu keluar dari aula istana. Masuklah Pangeran Su Xianxi yang ternyata sudah lama berdiri di balik pilar. Syarif Hidayatullah telah kembali ke tanah Jawa. Kau siapkan saja apa yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan. Bagaimana dengan Putri Ongtin? Kau yang akan mengurusnya. Dia sudah cukup baik berperan hari ini. Pastikan dia tetap baik-baik saja. Lalu apa yang akan terjadi besok? Bukan hal yang berat. Kau tenang saja. Kita mengorbankan seseorang yang salah. Kita tidak mengorbankan siapapun. Kita menawarkan suatu keuntungan. Lalu bagaimana dengan bangsawan Lau? Dia tidak akan mungkin tinggal diam dengan tindakan yang kita lakukan. Sejak lama Putri Ongyi telah memiliki keputusan yang tepat untuk tinggal di Nanjing. Itu membuat bangsawan Lao Xing tidak memiliki kendali atas kerajaan. Tapi sekarang bangsawan Lau menjadi gubernur Nanjing. Dia dapat dengan mudah mengumpulkan kekuatan untuk melawan kita. Hal seperti itu harus pangeran pikirkan juga. Kau tidak mempercayaiku rupanya. Ini bukanlah permainan biasa. Setiap halnya harus pangeran pikirkan dengan matang. Nanjing harus berada di punggung kita. Baru setelah itu, Beijing dapat pangeran taklukkan. Aku rasa itu bukanlah permainan yang sulit. Bangsawan Lao tidak akan mungkin berada pada pihak yang tidak menguntungkan. Tawaran kita akan lebih menguntungkan. Itu dapat dengan mudah membuatnya berada di pihak kita. Tapi kehadiran Putri Ongyi akan menjadi pengaruh yang besar untuknya. Kita singkirkan saja dia. Atau kita jadikan dia umpan agar bangsawan Lao berada pada pihak kita. Kau jangan meremehkanku, Menteri Zhang. Aku sudah mempelajarinya sejak lama. Aku tidak bermaksud meremehkan. Tapi pangeran, sedikit saja pangeran salah perhitungan, nyawa kita akan dipertaruhkan. Sudahlah. Lakukan saja apa yang harus kau lakukan. Ingat, kau harus melakukan penawaran yang bagus untuk meyakinkan. Aku akan pergi sekarang. Ayah sudah menungguku. Sebentar pangeran. Jangan terlalu sering untuk pergi ke sana. Aku sudah lelah membujuk Kaisar Juji untuk tidak membunuh kalian berdua. Tinggallah sampai semuanya berjalan sesuai rencanamu. Baiklah. Aku akan tenang dalam istana.
Satu hal lagi. Lain kali, kau tidak boleh menemuiku dengan cara seperti ini. Baik, Menteri Zhangzu. Aku akan tenang bersembunyi di peraduan. Tinggallah Menteri Zhangzu yang kembali menghela nafas dengan kasar, mencari strategi yang tepat untuk melancarkan rencananya dengan Pangeran Zhu Xianxi. Adegan 4. Peraduan Putri Ongtin. Sejak perbincangannya dengan Kaisar Sukyu, Putri Ongtin semakin gelisah, mencoba mencari cara agar apa yang diinginkannya dapat terwujud. Apa yang dapat aku lakukan sekarang, Bi? Tuan Putri harus meminta maaf kepada Kaisar. Katakan kepadanya bahwa Tuan Putri menyesali atas apa yang telah terjadi. Buat Kaisar luluh dan bersedia memaafkan Tuan Putri. Tidak. Ayah yang seharusnya meminta maaf kepada Syarif dan apa yang telah dia lakukan kepadaku. Ayah harus sadar akan perbuatannya sendiri. Semuanya tidak akan mudah, Tuan Putri. Maka aku harus berusaha sekeras mungkin. Ini menjadi perjuanganku untuk memulai hidup yang baru. Maaf, hamba telah mengganggu waktu Tuan Putri. Bukankah kau seharusnya mengusir Syarif Hidayatullah dan membunuhnya? Hamba akan berjaga di depan. Siapa yang menyuruhmu kemari? Tidak penting siapa yang menyuruhku kemari. Tapi tugasku sekarang adalah membantu Tuan Putri untuk mengabulkan apa yang Tuan Putri inginkan. Kau datang untuk menawarkan bantuan? Apa yang aku lakukan adalah untuk kebahagiaan Tuan Putri. Sampai kapan? Kaisar tidak akan pernah mengizinkan Tuan Putri untuk pergi. Oh, kau ternyata penyelamatku. Bagaimana aku dapat bertemu dengannya? Pergi tanpa menyebabkan masalah. Setiap keputusan akan mendatangkan masalah. Tuan Putri harus berani menghadapinya. Ini akan menjadi suatu hal yang tidak mudah untuk Tuan Putri lakukan. Memangnya apa yang akan aku lakukan? Tuan Putri sangat mengenal Kaisar Zhu lebih daripada hamba. Seperti apa yang Tuan Putri tahu, harga dirinya sangatlah tinggi. Itu membuatnya menjadi sosok yang lain, Tuan Putri. Aku sudah tidak dapat mengenalnya dengan baik. Namun, itu dapat Tuan Putri manfaatkan untuk menjebaknya. Tuan Putri harus berubah menjadi Shilin, sosok yang penuh dengan kebajikan di setiap langkahnya, menyerang manusia-manusia menyimpang dari ajaran Lao Tzu, menegakkan keadilan di seluruh negeri. Bawalah kedamaian, Tuan Putri. Kami sangat membutuhkannya. Maaf, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Saya harus keluar, Tuan Putri. Tinggallah Putri Ongtin yang semakin gelisah, bergulat dengan pikirannya. Setelah melihat Menteri Zhangzu keluar, Dayang Han masuk, wajahnya sangat khawatir. Tuan Putri, apa yang telah terjadi? Apa yang Menteri Zhangzu katakan? Aku harus segera menemui ayahku, Bi. Putri Ongtin merusak bajunya, mengacak-acak rambut dan wajahnya. Melihat itu Dayang Han terkejut. Putri Ongtin berlari. Tuan Putri, apa yang Tuan Putri lakukan? Tuan Putri! Adegan 5.
Latah berganti di aula istana kerajaan. Kaisar Zukyu sedang mengadakan perbincangan dengan beberapa menteri kerajaan. Walaupun sekarang mereka sudah kalah, tapi kita harus mengusirnya sejauh mungkin dari kerajaan ini. Mengusirnya untuk kembali ke asalnya. Sekarang Mongol sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Yang Mulia tidak perlu khawatir. Tapi tetap, kau harus memastikan bahwa mereka sudah tidak bisa berkutik lagi. Ingat, dulu mereka adalah sang penguasa. Sejak kekalahan mereka di Beijing, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sekarang yang harus dilakukan adalah para pembajak wakil di Laut Kuning. Buat apa mengkhawatirkan mereka? Wakau hanyalah sekumpulan bandit-bandit Jepang. Mereka tidak memberikan dampak yang mengkhawatirkan untuk kerajaan. Mereka telah berhasil menghambat pelayaran dan membuat jalur perdagangan terganggu. Itu akan menghambat perdagangan Tiongkok ke berbagai negeri. Dan kita tidak mudah mendapatkan barang-barang dari luar Tiongkok. Ayah! Aku sudah tidak bisa menahan diri lagi, Ayah. Aku harus segera bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Aku harus segera melihat wajahnya dan bersujud di kakinya. Aku tidak bisa lagi menahan rindu ini, Ayah. Aku tidak sanggup lagi, Ayah. Apa yang kau lakukan? Aku sudah tidak sanggup, Ayah. Aku mohon bahwa aku bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Kenapa Tuan Putri bertingkah seperti ini? Sepertinya Tuan Putri tertekan atas apa yang telah terjadi. Dan kalau dibiarkan, Tuan Putri akan benar-benar gila. Sadarlah Tuan Putri. Tuan Putri, sadarlah Tuan Putri. Hei, kenapa kau membiarkan dia keluar dengan tingkah seperti itu? Maafkan hamba yang mulia. Tuan Putri terus-menerus menangis dan berteriak memohon untuk pergi. Hamba tidak tega melihatnya yang mulia. Apa Putri Angkin sudah gila? Ini tidak bisa dibiarkan, Yang Mulia. Kalau sampai orang lain tahu bahwa ada seorang perempuan gila di istana, itu akan sangat memalukan. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Awal, Ayah! bawa dia kembali ke kamarnya. Jangan ada yang menyentuh. Ayah! Ayah, aku mohon, Ayah. Aku ingin bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Ayah! Ayah! Diseret oleh pengalam. Saya akan menangis di belakang. Jenderal Yu, asingkan dia. Aku tidak ingin melihat dia dengan tingkah seperti itu berkeliaran di istana kerajaan. Baik, Yang Mulia. Menteri Jiangsu, cari seorang tabib untuk mengobatinya. Pernikahan terpaksa harus ditunda sampai akal sehatnya kembali. Kaisar Zukyu meninggalkan aula istana. Apa yang telah merasukinya? Jiwanya tersesat. Malangnya nasib Putri Yongtin. Dia sangat cantik namun harus berakhir seperti itu. Ya apa? Kau banyak bicara hari ini. Ada apa denganmu? Kau selalu saja memintaku sedari tadi. Kau harus memohon maaf kepadaku, Menteri Yang. Hei, Menteri Yang. Hei. Adegan 6. Di atas Ju, bendera dinasti Ming berkibar dengan megah. Putri Ongtin tampak sedang menikmati sejuknya angin laut. Ini kali pertama aku berlayar, Jenderal. Sebelum berlayar, aku berdoa di kuil dan berbicara dengan Menteri Zhang. Dia memberikan salam perpisahan yang berkesan.
Dia memberikan ini. Katanya, ini adalah milik Pangeran Chu Jiansen. Sudah lama aku hendak menanyakannya. Sejak kapan kalian merencanakan ini semua? Waktu terus berjalan. Sekarang saatnya untuk membuat perubahan. Usia sudah semakin tua. Sudah waktunya untuk berjalan ke arah yang benar. Kaisar Sucio sudah berubah terlalu banyak. Ini waktu yang tepat untuk dihentikan. Kalian telah membohongiku ternyata. Membuangku jauh dari Tiongkok. Kami memberi bantuan untuk Tuan Putri, bukan membuang. Kalian mendorongku untuk keluar dari kerajaan dan menghancurkan keluargaku. Apa itu yang dinamakan membantu? Bukankah Tuan Putri ingin pergi ke tanah Jawa, bertemu dengan Syarif Hidayatullah, seorang laki-laki yang sangat Tuan Putri cintai? Hanya dengan cara inilah Tuan Putri dapat keluar dari kerajaan dan hidup bahagia. Iya, aku ingin bertemu dengan laki-laki yang sangat aku cintai. Menikah dan hidup bahagia. Tapi secara tidak sengaja, aku telah membantu kalian untuk membunuh ayahku. Kematian akan tiba dengan sendirinya. Tuan Putri tidak perlu khawatir dengan keselamatan Kaisar Sucio. Pangeran Chu Jiansen tidak akan mungkin melakukannya. Kematian harus dibayar dengan kematian, Jenderal. Pangeran Chu tidak akan mungkin membunuh ayahku. Tapi Pangeran Chu akan membiarkan ayahku mati. Jangan menyangkalnya, Jenderal, karena itulah hukumnya. Tuan Putri, Aku berlayar dengan 3 jung besar, membawa 1.500 pasukan, pernak-pernik, perhiasan, kain sutra, dan seorang laki-laki. Sebagai bayaran untuk nyawa ayahku. Tuan Putri harus tahu bahwa apa yang kami rencanakan bukanlah suatu keburukan. Kami melakukan semua ini untuk kebaikan semua orang, untuk kebaikan Tuan Putri. Jangan mengatakan ini untuk kebaikanku, Jenderal. Tidak ada hal yang baik untukku sekarang. Tuan Putri akan bersyukur ketika tahu apa yang terjadi ke depannya. Kami melindungi Tuan Putri dari persoalan kerajaan, bahwa Tuan Putri begitu menjalankan hidup yang lebih baik. Apa kau sekarang berpikir bahwa aku akan dapat menjalankan hidup yang lebih baik? Kemana akal sehatmu, Jenderal? Kalian telah merusak hidupku. Sekarang katakan, bagaimana keadaan ayah dan juga kakakku? Katakan! Ternyata kau tidak tahu. Pak Jenderal belum mendapatkan kabar. Tapi percayalah Tuan Putri. Pergilah! Aku ingin sendiri. Jenderal Liu Qian pergi. Putri Ong Tin menangis. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari kejauhan. Putri Ong Tin yang mendengarnya terkejut. Waktu menyerang! Cepat bunyikan lonceng! Bangunkan semua orang! Waktu menyerang! Ambil senjata kalian buat barisan pertahanan. Lindungi Putri Ong Tin. Oh, Tuan Putri sembunyi, Tuan Putri. Tuan Putri sembunyi. Kali ini Tuan Putri kandik kami. Mau kemana Tuan Putri? Mari ikut denganku. Kita bersenang-senang bersama menghabiskan malam berdua. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Tenanglah, aku tidak akan mendekat. Jangan sakiti Tuan Putri! Hei, menyingkirlah perempuan tua. Jangan kau sakiti dia! Bibihan! Aku tidak akan menyakiti siapapun, asalkan Tuan Putri mau ikut denganku. Kapalku tidak terlalu besar, tapi aku punya rencana yang menarik untuk dilakukan. Tidak akan pernah! Lepas
Apa? Apa Tuan Putri baik-baik saja? Tuan Putri, apa Tuan Putri baik-baik saja? Bibi, aku mohon bertahanlah, Bibi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mohon bertahanlah. Tabib, di mana Tabib Citra? Bukankah kita membawanya? Tapi dia sedang terluka. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan Putri. Tolong dia, Citra. Tolong dia, lakukan sesuatu yang dapat membuatnya kembali. Aku mohon, Jenderal. Aku tidak tahu apa yang dapat aku lakukan tanpanya. Bibi satu-satunya orang yang dapat menemaniku di tanah Jawa. Sebagai ibuku yang akan selalu berada di sampingku dan melindungiku. Maafkan aku. Maafkan aku, Bibi. Tuan Putri, Darah telah bertumpah. Bahkan tidak lama setelah aku pergi. Kesalahan apa lagi yang harus kubayar, Jenderal? Kau bilang kau mengantarkanku untuk mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tapi sekarang apa yang ku dapatkan? jangan berbicara seperti itu, Tuan Putri. Dayang Han dan prajurit yang gugur adalah untuk melindungi Tuan Putri. Mereka yang ikut dalam perjalanan ini telah disumpah untuk melindungi Tuan Putri. Belum sempat aku membuka hatiku atas apa yang terjadi. Kini aku harus merasakan kehilangan lagi. Aku hidup karena orang lain. Aku bahagia di atas tumpahan darah mereka, Jenderal. Hidup dan mati itu sudah ditakdirkan. Ini bukanlah salah Tuan Putri. Bagaimana aku akan hidup? Jika Tuan Putri akan membawa pada kebahagiaan, bukankah Tuan Putri menuju tanah Jawa karena percaya akan kemasuran dan kebijaksanaannya? Maka dari itu, sudah barang tentu Syarif Hidayatullah dapat membantu Tuan Putri. Bagaimana jika tidak, Jenderal? Berhentilah berpikir hal buruk, Tuan Putri. Apa kita dapat kembali? Tidak ada yang berubah ketika Tuan Putri kembali. Perasaanku telah membawa petaka untuk kita semua. Aku yakin ini bukanlah akhir dari kesakitanku, Jenderal. Maka aku harus menghentikannya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi atas apa yang telah kita putuskan. Tuhanlah yang menanamkan cinta dalam hati Tuan Putri. Yakinilah mimpi yang tertanam dalam hati adalah suci. Itu yang harus Tuan Putri pegang. Beristirahatlah sejenak. Hamba akan menyiapkan upacara pernikahan. Alunan musik kesedihan mengalun mengantarkan kepergian mereka yang telah gugur. Tangis pilu Putri Ongtin masih terdengar sampai fajar tiba. Setelah upacara pemakaman selesai, Putri Ongtin menyembunyikan dirinya di dalam kamar. Perjalanan menuju tanah Jawa terasa semakin lama. Adegan 7. Akhirnya, 3 jum besar itu berhasil sampai di tanah Jawa. Putri
Putri Ongtin keluar dari kamarnya. Kepedihan yang telah Putri Ongtin rasakan selama perjalanan seakan-akan menghilang ketika dia telah menapakkan kakinya di tanah jauh. Harapan untuk bahagia muncul kembali. Kita telah sampai. Setelah sekian lama, akhirnya aku dapat berdiri di sini, di tanah Jawa. Turunkan semua barang-barang. Kita akan segera menuju kediaman Syarif Hidayatullah. Pengawal memasukkan semua barang-barang yang tersisa ke dalam peti kayu besar. Syarif Hidayatullah telah lama menunggu kita. Ini pasti hari yang sangat menantikannya. Bertemu dengan Tuan Putri lagi. Syarif telah lama menungguku. Apa dia sudah tahu aku akan datang? Setelah perjalanan panjang ini, pasti Tuan Putri lelah. Lebih baik kita segera bergegas. Para penduduk yang melihatnya terheran-heran dengan kehadiran rombongan orang-orang Cina yang membawa begitu banyak barang. Putri Ongtin melangkah perlahan dalam lubuk hatinya, masih menyimpan banyak pertanyaan. Haiya, maaf Pak, boleh saya bertanya sebelumnya, sebenarnya hendak kemana dan dari mana tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini ya? Kami dari Tiongkok. Kami hendak bertemu dengan Syarif Hidayatullah. Apa Tuan dan Nyonya ini tahu di mana dia sekarang? Wah, tuan ingin bertemu dengan Kanjeng Sinuhun. Kanjeng Sinuhun? Benar Nona, Syarif Hidayatullah adalah Kanjeng Sinuhun. Beliau adalah raja kami. Maaf, saya tidak tahu. Lalu di mana beliau sekarang? Saya ingin bersuah. Wah, sekarang beliau sedang berdakwah di daerah Luranggung, Nyonya. Apakah tempatnya itu jauh dari sini? Tidak Tuan. Agar cepat sampai di Luragung, tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini bisa menyusuri aliran sungai Cisanggarung dengan perahu kecil kami ya. Nanti kami akan mengantar tuan-tuan dan nyonya-nyonya selamat sampai tujuan dengan perahu kecil kami ya. Terima kasih atas pertolongannya. Tapi karena perahu kami tidak cukup untuk menampung barang-barang tuan dan nyonya, lebih baik barang-barang itu disimpan di keraton saja ya. Saya akan panggilkan pengawal keraton sebagai penunjuk jalan kan. Kemari nak. Tolong antarkan tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini ke menyimpan barang-barangnya di keraton. Dia adalah tamu Kanjeng Sinuhun. Saya akan mengantar mereka ke Luragung. Baik kan, tuan, nyonya, mari ikut saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidak perlu terlalu banyak mengucapkan terima kasih ya. Saya sangat bahagia bisa mengantarkan tuan dan nyonya untuk bertemu dengan Kanjeng Sinuhun. Wah, langit sudah mulai gelap. Lebih baik kita berangkat sekarang. Ya, ayo. Perahu kecil kami di sana. Ayo. Putri Ongtin dan Jenderal Lupia mengikuti langkah dua orang penduduk yang akan mengantarkan mereka sampai ke Luragung dengan menaiki perahu menyusuri sungai Cisanggarung. Adegan 8. Tempat berganti di keraton Pakungwati. Nyimas Pakungwati sedang berdiri di bangsal keraton bersama abdi dan keraton. Aku melihat rombongan orang-orang Cina datang membawa peti kayu besar. Apa yang telah terjadi? Kenapa aku tidak mendengar kabar bahwa akan ada tamu yang akan datang? Sebenarnya
ini sudah pernah disampaikan oleh Kanjeng Sinuhun ketika beliau mengadakan pertemuan dengan para abdi dalam dan pembesar istana, bahwa akan ada tamu dari negeri Tiongkok. Beberapa penduduk pesisir sudah diberitahu dan diberikan perintah untuk mengantar tamu tersebut ke Lur Agung. Kenapa tidak membawa mereka kembali? Mampir sebentar ke keraton Pamuwati. Aku juga ingin bertemu dengan pemimpin mereka. Itu perintah dari Kanjeng Sinuhun. Aku dengar ada seorang putri cantik yang ikut dalam rombongan. Apa itu juga sudah dibicarakan? Sudah, Nyai. Kanjeng Sinuhun sudah memberitahu kami. Surat dari Tiongkok tiba 3 bulan yang lalu. Semuanya juga sudah dipersiapkan. Apa selama ini aku kurang memperhatikannya? Tidak. Apa Nyai tahu? Hubungan suami dan istri bagaikan burung di pohon yang sama. Ketika pagi tiba, mereka terbang ke arah yang berbeda. Nyimas Pakumwati dan Kanjeng Sinuhun memiliki tugas masing-masing. Selama ini, Nyai telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Tapi kini, aku kehilangan sosok yang sangat aku kasihi. Sudah lama tidak menghabiskan waktu bersamanya. Di sini terlalu senyap untuk dapat membuatku bahagia. Apa yang dapat aku lakukan sekarang? Hamba sangat mengerti dengan apa yang Nimas rasakan sekarang. Tapi Nimas harus selalu percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sinuhun adalah sebuah kebajikan. Kebajikan itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua umat. Bukan hanya saat ini, tapi sampai suatu saat nanti. Apa yang telah kupikirkan? Kenapa aku malah berpikir yang bukan-bukan? Maafkan saya. Saya hanya sedikit terkejut dan menjadi lupa diri seperti ini. Nimas dapat menenangkan diri dengan sholat. Sebentar lagi azan Isya berkumandang. Tunaikanlah sholat dan mengaji. Setelahnya, Nimas dapat tidur sejenak. Kau akan pergi ke Lur Agung? Iya, Nimas. Putri Om Tin telah sampai di Lur Agung. Hamba akan segera menyusul ke sana. Om Tin? Nama yang indah. Dari namanya sudah tergambar bagaimana parasnya. Pasti sangat cantik dan anggun. Nyai. Sepertinya aku harus segera menenangkan diriku sendiri. Hati-hati di jalan. Aku akan segera masuk. Nyimas Pakumwati masuk ke dalam keraton. Abdi dalam beranjak keluar keraton menuju kereta kudanya, hendak pergi ke Lur Agung, menyaksikan pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Om Tin. Adegan 9. Di Lur Agung, pondok tempat Sunan Gunung Jati berdakwah bersama Ki Gede Lur Agung. Ketika menikah dengan Syarif Hidayatullah, nama Putri Om Tin diubah menjadi Nyai Laras Sumandi. Mereka sedang berbincang. Apa yang sedang kau pikirkan, Rayi? Hamba sedang merindukan Jenderal Yusyan. Setelah pernikahan hamba belum melihatnya lagi, Raka. Apa dia baik-baik saja? Alhamdulillah, Jenderal Ki sangat sehat. Keadaannya masih sama seperti terakhir kali Rayi melihatnya. Syukurlah. Setelah mendengarnya, apa itu tidak dapat meringankan beban pikiranmu? Maafkan
maafkan hamba, Raka. Tidak sepatutnya hamba bersikap seperti ini. Bicaralah, Rai. Curahkanlah isi hatimu kepadaku. Barangkali aku dapat meringankan bebanmu. Tidak mengapa, Raka. Ini hanyalah peristiwa masa lampau yang seharusnya tidak dipikirkan. Sejak kehamilan, perasaan hamba menjadi cepat sekali berubah. Rai akan menyiksa diri sendiri. Sejak pertama aku menginjakkan kaki di tanah Jawa, aku menumpahkan semua harapanku kepada Raka. Karena aku sendiri di dunia ini, Raka. Hamba sangat merindukan mereka. Orang yang telah kukorbankan. Apa yang aku jalani sekarang ternyata tidak dapat membuatku lupa, Raka. Hamba merasa tidak pantas untuk berdiri di sini, berdiri di hadapan Kanjeng Sinuhun. Rai, setiap manusia memiliki garis hidupnya masing-masing. Apa yang Nimas alami dulu maupun sekarang itu sudah digariskan. Baik dan buruk, sedih dan senang, datang dan pergi, itu adalah dua perbandingan yang akan selalu menyertai kita di setiap halnya. Berdoalah, Rai. Doakan semua orang. Niscaya semua kebaikan akan kau dapatkan. Tenangkanlah dirimu. Semuanya memang butuh waktu. Tapi tidak baik kalau Rai terlalu lama larut dalam kesedihan dan perasaan bersalah. Aku harap cinta Raka dapat membantu Rai untuk melupakan semuanya. Mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Ketika Rai mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan semua orang, di situ awal dari perjalanan kita. Sudah sepatutnya Raka membantu Rai untuk keluar dari semua kemelut ini. Jenderal Yusin memohon kepada Raka untuk selalu membahagiakan Rai. Itu akan Raka lakukan karena Rai Rara Sumanding adalah kekasihku. Terima kasih atas cinta kasihmu, Raka. Tapi ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan. Chu Jiansheng telah mengambil semua milikku. Apa Raka akan tetap mendukungnya? Raka sudah melihat bagaimana Kaisar Chu Jiansheng memimpin. Dia telah menjadi pemimpin yang bijaksana. Rakyat sangat mendukungnya. Hubungan tanah Jawa dan Tiongkok juga kembali terjalin dengan baik. Apa Raka percaya bahwa ayahku meninggal karena sakit? Kaisar Chu Jiansheng telah berjanji untuk tidak menyakiti keluargamu. Setelah Rai pergi, Yang Mulia Susye menolak untuk turun tahta. Kemudian dia jatuh sakit. Tidak berapa lama kemudian, beliau meninggal di pengasingan Rai. Tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan ayahku sendirian menahan sakit, Raka. Rai tidak perlu memikirkannya. Yang Mulia Susye ditemani kakakmu. Bukankah Chu Jiansheng membunuhnya? Untunglah surat yang aku kirimkan datang tepat waktu. Tidak terjadi pertumpahan darah di sana. Syukurlah. Terima kasih, Raka. Sekarang Raka harus pergi ke Keraton Pakungwati
Ada beberapa hal yang harus Raka selesaikan di sana. Berapa lama Raka akan pergi? Tidak akan lama. Tunggulah, Rai. Jaga dia baik-baik untukku ya. Titipkan salamku untuk Nyimas Pakupati ya Raka. Rai dapat menyampaikannya sendiri ya. Syarif Hidayatullah meninggalkan Nyai Rara Sumandi. Tinggallah Nyai Rara Sumandi dalam pondok. Nyimas, ada Nyimas Pakumwati ingin bertemu. Nyimas Pakupati, di mana beliau sekarang? Biar aku yang menghampirinya. Tidak usah Nyimas Rara Sumandi. Saya haturkan salam untuk Nyimas Pakupati. Mari, silahkan duduk Nyimas. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Nyimas sendiri bagaimana? Pasti Nyimas lelah karena baru saja melakukan perjalanan jauh. Luragung bukanlah tempat yang jauh. Aku sesekali kemari untuk melihat saudara-saudaraku. Iya, tentu saja. Nyimas sudah sangat sering melakukan perjalanan seperti ini. Apa Nyimas ingin saya suguhkan teh hangat? Nyimas sedang hamil, jadi tidak perlu repot-repot. Aku hanya ingin melihatmu, mencoba untuk mengenalmu. Sekarang, kita adalah keluarga. Sudah seharusnya aku menjalin silaturahmi dengan Nyimas Rara Sumandi. Begitu juga dengan orang-orang yang ikut bersamamu. Mereka telah mengabdi kepada keraton. Saya bahagia mendengarnya, Nyimas. Semoga persaudaraan kita akan terjalin erat sampai seterusnya. Bukankah kau sebentar lagi akan melahirkan? Iya, Nyimas. Mungkin 2-3 bulan lagi aku akan menyambutnya. Jagalah baik-baik. Aku selalu berusaha untuk menjaganya dengan baik. Terima kasih Nyimas sudah mengingatkan. Kebahagiaan menyambut anak pertama tidak akan bisa terulang. Aku harus segera pergi. Masih banyak hal-hal yang harus aku lakukan. Kenapa begitu terburu-buru, Nyimas? Menginaplah semalam di sini. Kita bisa berpikir banyak hal. Aku sudah memenuhi janjimu untuk datang dan melihatmu. Aku rasa sudah cukup pertemuan kita. Orang-orang masih menunggumu di luar. Semoga kau selalu sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nyimas. Nyimas, bagaimana perasaan Nyimas? Maaf, Nyi. Aku teramat bahagia. Tidak aku sangka setelah sekian lama akhirnya aku bisa bertemu dengan Nyimas Pakupati. Paras ayu, senyum yang manis. Tapi matanya masih menyimpan banyak kata. Aku bisa memakluminya, Nyimas. Nyimas Pakupati sangat mencintai si Nuhun. Dulu dia itu selalu berada di dekat si Nuhun, Nyimas. Karena keadaan sudah menuntunnya untuk menjadi seorang pemimpin di keraton, maka Nyimas tidak bisa lagi berada di dekat si Nuhun. Beliau lebih suka mengembara untuk menyebarkan agama Islam, mengajak saudara-saudaranya untuk berada di jalan yang benar, Nyimas. Itu juga dilakukan si Nuhun ketika bertolak ke negeri Tiongkok. Iya, aku sangat mengingatnya, Nyi. Aku ingin beristirahat, Nyi. Nyimas,
Bukankah sekarang waktunya untuk belajar? Iya, aku lupa Nyi. Maaf, aku terlalu bahagia. Tidak apa-apa Nyimas, beristirahatlah. Kita bisa melanjutkan besok. Apalagi perut Nyimas yang semakin membesar. Pasti sulit Nyimas untuk bergerak. Membutuhkan istirahat yang cukup. Terima kasih Nyi. Apa Nyimas ingin aku buatkan teh sebelum tidur? Tidak usah Nyi. Aku hanya ingin segera berbaring. Baik Nyimas. Nyimas, apa yang telah terjadi Nyimas? Perutku sakit sekali Nyi. Apakah ini waktunya untuk melahirkan? Bukankah kandungan Nyimas baru 7 bulan? Tapi ini sakit sekali Nyi. Berbaringlah Nyimas, berbaringlah. Saya akan mencari bantuan. Berbaringlah Nyimas. Adegan 10. Suara sholawat terdengar. Kesedihan menyelimuti daerah Nurani. Bayi yang dilahirkan Nyai Rara Sumandi tidak dapat diselamatkan. Syarif Hidayatullah pada waktu itu sedang berada di Keraton Cirebon, kembali setelah mendengar kejadian yang menimpa Putri Pamungkas. Istirahatlah Kanjeng. Kanjeng baru saja sampai dari perjalanan jauh. Sebentar lagi saya akan beristirahat, Nyai. Nyimas Rara Sumanding sudah tidur dengan tenang. Biar saya yang menjaganya, Kanjeng. Tidak apa-apa. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Semoga Nyimas segera sehat. Apa yang membuatnya pergi, Raka? Ketika aku menyapanya di setiap pagi dan malam, dia selalu bergerak, seakan-akan memberitahu ibunya bahwa dia baik-baik saja. Tapi kenapa ketika tiba waktunya dia melihatku, dia sama sekali tidak membuka matanya? Apa yang membuatnya pergi, Raka? Ada yang lebih menyayanginya daripada kita, Rai. Ada yang menunggunya untuk kembali. Tapi kenapa aku tidak diizinkan untuk memeluknya? Barang sebentar saja agar dia merasakan kehangatan dalam pelukanku. Hanya sebentar, Raka, tolong bawa dia kembali. Tenanglah Nyimas. Nyimas tidak boleh menyalahkan takdir. Nyimas harus mengikhlaskannya. Percayalah Nyimas, pasti akan ada hal yang lebih indah ke depannya. Jadi Nyimas tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup, Raka. Rai minumlah obat ini. Insya Allah, Rai akan lebih tenang. Tidurlah, Rai.
Kesehatan Nyai Roro Sumanding semakin hari semakin menurun. Sunan Gunung Jati setiap hari membuatkan ramuan untuk mengembalikan kesehatannya. Namun, tetap tidak bisa menyembuhkan Nyai Roro Sumanding. Tubuhnya semakin kurus. Kesedihan telah menghanyutkan Nyai Roro Sumanding. Doa dan sholawat terus berkumandang di pondok Luragung. Murid-murid Sunan Gunung Jati melantunkan doa, memohon kesembuhan Nyai Roro Sumanding. Nyai Gede Luragung ikut membantu Sunan Gunung Jati merawat Nyai Roro Sumanding yang terbaring lemah di atas ranjang, menggantikan pakaian dan selimutnya. Ikhlaskan Nyimas Rara Sumanding, Kanjeng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perjalanan panjang telah Nyai lewati. Nyai berhasil mengarungi samudra untuk mengabdi setia dan selalu mendampingiku. Nyai rela melepas semua untuk tinggal di tempat sederhana ini. Cahaya dari wajah Nyai bersinar terang saat pertama kita bertemu. Kini tak kulihat lagi cahaya itu. Kalau memang Nyai ingin sekali bertemu dengan putra kita, maka berangkatlah Nyai. Jangan takut untuk meninggalkanku. Berangkatlah dengan tenang, Rai. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah.